Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal TKA lagi nih teman-teman. Dimana yang kita bahas adalah contoh soal resmi dari web Pusmendik untuk TKA jenjang SMP atau MTS ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita bahas. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah 12.000 dan harga satuan pensil adalah 8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuannya adalah sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapatkan potongan harga sebesar harga 1 barang termurah yang dibeli. Berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli? Oke, di sini kita mencari total harga ya teman-teman ya. Tadi Ani membeli 2 pulpen sama 2 pensil. Berarti harganya untuk 2 pulpen ditambah dengan 2 pensil adalah 2 kali harga pulpennya adalah 12.000 ditambah dengan harga pensilnya tadi 8.000 ya, berarti 2 kali 8.000. Sehingga ini 24.000 ditambah dengan 16.000 hasilnya adalah 40.000. Nah, ini adalah total harga semula ya. Nah, tadi ada promo nih di mana setiap pembelian 4 barang itu dapat potongan harga. Nah, Ani ini kan juga beli 4 barang ya, yaitu 2 pulpen sama 2 pensil. Jadi, Ani dapat potongan harga nih. Nah, berarti di sini harga akhirnya adalah harga awalnya 40.000 dikurangi dengan potongan harganya, di mana potongan harganya ini kan sebesar harga 1 barang termurah yang dibeli. Nah, harga 1 barang termurah yang dibeli adalah harga 1 pensil nih, yaitu 8.000, berarti kita kurangi 8.000. Berarti hasilnya adalah 32.000. Jadi, total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli adalah 32.000, jawabannya yang A. Oke, gampang ya untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini tentang estimasi atau perkiraan hasil perhitungan ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga 12.750. Jika seorang membeli 19,6 kilo untuk jenis barang yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks MCMA ya. Jadi nanti jawabannya lebih dari 1 nih teman-teman. Oke, kita bahas. Tadi membeli 19,6 kilo ya, dimana untuk 1 kilogram berasnya adalah 12.750. Berarti total harga berarti adalah 19,6 kita kalikan dengan 12.750. Dan hasilnya adalah 249.900. Nah, sekarang kita tinggal cek dari opsi yang diberikan. Opsi yang pertama, bahwa total harga ini kurang dari 260.000. Nah, ini benar ya, bahwa 249.900 itu kurang dari 260.000. Jadi, opsi yang pertama ini benar gitu ya. Kemudian opsi yang kedua, bahwa total harganya ini lebih besar dari 240.000. Dan ini juga benar ya, karena 249.900 yang total harganya tadi itu lebih dari 240.000. Sehingga opsi yang kedua ini juga benar. Nah, sekarang opsi yang ketiga dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Nah, kita cek dulu. 20 kali 12.500 adalah 250.000 ya. Dan 250.000 ini mendekati 249.900 ya. Nah, sehingga
opsi yang ketiga ini juga benar karena hasilnya itu mendekati dengan total harga yang sebenarnya. Kemudian untuk yang opsi terakhir mendekati 230.000 ini tentunya salah ya. Karena tadi total harga sebenarnya adalah 249.900 dan itu jauh dari 230.000 gitu ya. Oke, berarti soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah opsi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini tentang faktorisasi prima bilangan asli nih. Oke, kita baca dulu soalnya. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 8 kuadrat ditambah 296, dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilih jawaban yang benar dan jawaban benar lebih dari satu. Oke, di sini kita mau mencari faktor persekutuan ya. Dan sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih faktor persekutuan itu. Jadi, teman-teman, faktor persekutuan adalah faktor atau bilangan yang bisa membagi habis dari semua bilangan yang diberikan. Jadi di sini, kalau kita mau mencari faktor persekutuan, berarti kita tuh mencari bilangan yang bisa membagi dari ketiga bilangan yang diberikan tadi. Nah, kalau mau mencari faktor persekutuan, paling gampang kita cari FPB-nya dulu ya, dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, kita cari faktorisasi prima dari setiap bilangan yang diberikan. Bilangan yang pertama adalah 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat nih. Oke, untuk menghitung bilangan pertama ini, kita punya rumus cepatnya nih. Dimana kalau kita punya A kuadrat, A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, itu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita punya 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, berarti sama aja dengan 33 ditambah 3 dikali dengan 33 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 36 dikali dengan 30. Nah, kemudian ini langsung kita cari faktorisasi primanya saja, tidak usah dikalikan ya. Jadi langsung, nah di sini 36 kita bagi 2 berarti 18, bagi 2 berarti 9, dan bagi 3 berarti hasilnya 3. Sehingga di sini ini kita lingkari bilangan primanya. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Ini 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 ya. Kali 3-nya juga ada 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, kali ya. 30-nya ini kita cari juga. 30 bagi 2 dapat 15, 15 bagi 3 dapat 5. Sehingga faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Oke, gini ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Nah, ingat teman-teman, perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal kita jumlah ya. Nah, di sini 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, ini sama aja 2 pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya tinggal dijumlah saja teman-teman. 2 tambah 1 kan 3 gitu ya. Kemudian 3 pangkat 2 dikali 3 berarti 3 pangkat 3 kali 5. Oke, kita sudah ketemu. Ini adalah faktorisasi prima untuk bilangan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 8 kuadrat ditambah 296. Nah, ini harus kita tambah dulu ya. Nah, 8 kuadrat itu kan 64 ditambah dengan 296. Berarti hasilnya adalah 360. Nah, tinggal kita cari faktorisasi prima dari 360. Tapi di sini 360 ini istimewa nih. Kenapa? Karena kita sudah cari faktorisasi prima dari 36 ya. Dan 360 ini bisa kita pecah jadi 36 dikali 10 ya kan. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 36 tadi kita sudah dapat yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dan 10 itu adalah 2 kali 5 ya. Kan bagi 2 dapat 5 ya. Nah, gini. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 dikali 2 berarti 2 pangkat 3
kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, ini adalah faktorisasi prima untuk bilangan yang kedua. Tinggal yang terakhir adalah bilangan yang ketiga, yaitu 36 dikali 35. Nah, ini perkalian, jadi kita langsung saja. 36 tadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian ini kali yang 35 itu kita bagi 5 dapat 7 ya, sehingga langsung 5 kali 7. Oke. Dan kita sudah peroleh faktorisasi prima dari seluruh bilangan yang diberikan ya. Nah, tinggal di sini kita mencari FPB-nya. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita tinggal melihat faktorisasi prima dari semua bilangan. Kemudian kita ambil yang semuanya ada, tapi pilih pangkat yang paling kecil, gitu ya. Nah, jadi di sini, di sini untuk bilangan pertama ada 2 pangkat 3 nih. Oke, ini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 3, ini ada 2 pangkat 2. Ada bilangan 2 semua ya. Nah, ini kita pilih yang pangkatnya paling kecil, berarti yang 2 pangkat 2, gitu ya. Kemudian, di sini juga ada 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ada bilangan 3 semua nih. Kita ambil yang paling kecil, berarti yang 3 pangkat 2. Kemudian masih ada lagi ya, ini ada 5 semua nih. Nah, sehingga kita ambil ini kali 5. Sedangkan untuk yang 7, ini tidak kita ambil nih. Kenapa? Karena hanya ada di bilangan ketiga. Bilangan pertama sama bilangan keduanya nggak ada ya. Sehingga kita peroleh FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Itu adalah faktor persekutuan yang terbesar. Nah, sekarang pertanyaannya kan faktor persekutuan ya, sehingga di sini faktor persekutuannya itu bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja 5, ataupun kombinasi perkalian dari bilangan yang ada di FPB-nya itu. Yang penting pangkatnya tidak melebihi yang FPB ya. Nah, jadi kita langsung cek saja di opsi yang diberikan. Opsi yang pertama ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7. Nah, tentunya ini salah ya. Karena di sini 2-nya pangkat 3 nih, sedangkan di sini FPB-nya 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya nggak boleh melebihi yang di FPB. Selain itu di sini opsi pertama ada angka 7 ya, dan di FPB-nya tidak ada angka 7 gitu ya. Kemudian opsi yang kedua ini juga salah, di situ ada angka 7 padahal di FPB nggak ada angka 7 ya. Kemudian untuk opsi yang ketiga, ini ada 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini sama ya dengan FPB-nya, sehingga ini tentunya benar. Dan opsi yang terakhir yaitu 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini juga benar teman-teman. Karena di sini 2, 3, dan 5 ini ada di FPB semua dan pangkatnya tidak melebihi dari FPB. Ini kan 2 dan di FPB 2 pangkat 2. Jadi boleh ya, yang penting pangkatnya itu tidak melebihi yang di FPB-nya. Sehingga untuk soal nomor 3 ini kita peroleh jawabannya adalah yang opsi ketiga dan keempat itu ya. Sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 4, jangan lupa teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, langsung subscribe channel ini biar nanti nggak ketinggalan video terbaru ya. Dan jangan lupa untuk ikuti juga media sosial kami, baik di Instagram maupun di TikTok di @cendekia_bumikartini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini tentang rasio nih teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B adalah 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah, oke, di sini kita mau mencari volume maksimum nih, di mana perbandingan cairan A banding cairan B adalah 3:5 dan cairan B-nya adalah 2,5 liter ya teman-teman. Nah, di sini kita mau cari volume maksimum larutan, di mana larutannya itu kan tadi dibuat dari cairan A dan B. Artinya cairan A ditambah dengan cairan B ya.
Nah, untuk mencari volume larutannya, kita punya rumus cepatnya nih teman-teman, tanpa harus mencari volume cairan A-nya dulu berapa. Nah, caranya begini. Jadi, volume larutan sama dengan, ini berlaku kalau pakai perbandingan ya. Jadi di sini kita buat bar sama kali dulu nih. Nah, tadi yang diketahui itu kan cairan B ya. Nah, yang diketahui nih kita tulis di sini 2,5 liter. Kemudian yang pernya ini ya kan, ini kita isi dengan perbandingan. Di mana yang bawah itu kita isi dengan perbandingan sesuai dengan unsur yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kan tadi cairan B. Dan cairan B itu perbandingannya adalah 5 ya. Sehingga yang bawah ini kita isi dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian yang atas ini kan kita mau cari volume larutan. Di mana volume larutan itu kan tadi cairan A ditambah cairan B kan. Sehingga yang atas ini juga perbandingan A ditambah dengan perbandingan B. Jadi 3 tambah 5 deh. Sehingga kita peroleh ini 8/5 kali 2,5. Nah, sama dengan 8 kali 2,5 adalah 20/5. Maka hasilnya adalah 4 liter. Nah, jadi volume maksimum yang dapat dibuat adalah 4 liter. Jawabannya yang B. Gitu ya caranya ya. Nah, saya ulang tadi untuk rumus cepatnya itu. Jadi, yang diketahui itu taruh di sini nih. Kemudian yang pernya itu perbandingan. Yang atas adalah perbandingan yang ditanyakan. Perbandingan unsur yang ditanyakan. Dan yang bawah adalah perbandingan dari unsur yang diketahui. Itu rumus cepatnya ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, buat kalian yang masih bingung dengan cara atau pembahasannya tadi, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Harga setengah kilogram cabai adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah, oke, kita tulis dulu. Di sini tadi setengah kilo itu harganya 35.000 ya. Sehingga kalau 1 kilo berarti kan harganya 70.000 ya. Dari 35.000 dikali 2 yaitu 70.000 ya. Nah, sekarang tadi ibu membeli 2/4 kilo nih. Berarti total harganya 2/4 dikali 70.000. Sehingga ini pecahan campurannya kita buat pecahan biasa dulu. Berarti 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9/4 dikali 70.000. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 70 itu 630.000 per 4. Dan 630.000 kita bagi 4 adalah 157.500. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, itulah video pembahasan contoh soal resmi TKA Jenjang SMP atau MTS tahun 2026 dari web Pusmendik Kemdikbud ya. Dan nantinya akan kita bahas lagi soal-soal yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami biar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.